Ya, di sini misalkan kasusnya adalah di sebuah toko, pembeli mendapat diskon harga sebesar D%. D-nya berapa? Sebenarnya ini karena nggak ada ketentuan D% itu berapa, ya kita boleh menentukan sendiri gitu ya. Boleh diganti dengan angka, boleh apa namanya dari input gitu. Kita jadikan ini input itu boleh. Ya, kalau gampangnya ya kita ganti dengan angka saja. Oke, kemudian mendapat diskon harga D% setelah membeli 5 barang. Jadi gambarannya saya beli 5 barang dulu, baru kemudian saya dapat diskon. Jadi kalau beli 1 nggak dapat, beli 2 nggak dapat, beli 5 baru dapat diskon. Gitu ya. Kemudian yang diminta adalah tulislah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Kita fokus ke flowchart-nya saja lagi. Untuk membaca harga dari 5 barang yang dibeli. Ya. Jadi membaca harga dari 5 barang dulu. Kemudian kita diminta untuk menghitung dan harga yang harus dibayarkan setelah diskon. Ya, dari harga total. Diskonnya itu dari harga total. Ya, kemudian dari perhitungan itu kemudian kita diminta untuk menampilkan ke layar. Ya, jadi harga total dan harga yang harus dibayarkan itu selanjutnya ditampilkan di layar monitor. Ya, berarti kalau dapat soal seperti ini inputnya apa? Inputnya apa kira-kira? Harga barang 1 sampai 5, Pak. Dari soal di situ mengidentifikasi ya, harga barang 1 sampai 5. Misalkan di sini harga 1, harga 2, gitu ya. Harga 3, harga 4, harga 5. Oke. Ini kebetulan barangnya 5 saja. Jadi kalian bisa nulis 1 sampai 5 kayak gini, harga 1, harga 2, harga. Ya. Tapi kalau di situ misalkan dapat diskon setelah beli 100 barang, ya. Berarti kalian di sini harus nulis harga 1, 2, 3 sampai harga 100. Ya. Kan nggak praktis. Ya nanti supaya bisa lebih praktis, nanti mungkin kita pakai pengulangan. Tapi untuk awal ini kita pakai yang runtutan, full runtutan semua, tanpa pengulangan. Ya. Kalau tanpa pengulangan berarti kita harus memecah satu-satu. Harga 1, harga 2, harga 3, harga 4, harga 5. Outputnya apa? Outputnya apa di situ? Yang diminta ditampilkan apa di situ? Barangkali ada yang mau menjawab. Harga total. Harga total. Terus ada Diskon. lagi. Yang kedua apa? Di bagian akhir ini kalimatnya sudah jelas. Gitu. Hasil perhitungan harga total. Kemudian yang harus dibayar. Yang kedua adalah harga yang harus dibayar. Atau bisa dibilang harga bayar ya boleh. Harga setelah diskon ya boleh. Itu ya. Jadi terserah nanti kalian enaknya mau pakai nama apa. Atau di sini jadi ini tulisan HT gini supaya nggak kepanjangan ya. Harga bayar HB gitu ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalian pakai harga total, harga bayar gitu pun nggak masalah. Yang penting jangan ada spasi di sini. Kalian ganti underscore atau tanpa spasi itu malah betul. Supaya menghindari kesalahan kayak gini ya mending disingkat saja. Karena kalau di aturan penamaan kan tidak boleh ada spasi. Ya. Spasi itu diganti underscore atau digandeng sekalian. Harga bayar itu dijadikan satu kata. Ya. Oke, saya punya inputnya ini harga 1, 2, 3, 4, 5.
outputnya harga total dan harga bayar. Sekarang baru kita bisa menentukan prosesnya, kan gitu. Cara menghitung harga total itu gimana? Kira-kira gimana cara menghitung harga total? T sama dengan gimana caranya? Harga 1 tambah harga 2 sampai harga T 5, Pak. sama dengan ya harga 1 ditambah harga 2 ditambah harga 3 ditambah harga 4 sampai harga 5. Ini kalau untungnya 5 barang kan gitu. 100 barang ya kalian tambah sampai 100. Ya. Untuk harga total. Kemudian harga bayar. Cara menghitung harga bayar gimana? Yang pertama kita nyari potongan harganya dulu kan gitu. Kita nyari diskonnya dulu. Nyari diskon gimana caranya? Harga total dikali dengan diskon persennya kan gitu. Ya. Kan gitu ya. D ini bisa kalian ganti jadi 10 misalkan. Atau kalian tulis D saja sebenarnya nggak masalah. Ya. Jadi harga bayar itu berarti nanti harga total dikurangi harga diskon. Kan gitu. Ya, ini untuk output yang pertama prosesnya sudah dapat, output yang kedua juga prosesnya sudah dapat. Ya kan? Nah, sekarang berarti sudah komplit kan gitu. Inputnya sudah dapat, outputnya sudah dapat, proses untuk dua outputnya sudah ada semua kan gitu. Proses yang mencari harga total sudah, proses yang mencari harga bayar juga sudah. Berarti selanjutnya apa? Kita gambarkan dalam bentuk flowchart. Flowchart berarti yang pertama seperti biasa diawali dengan start. Ya. Kemudian setelah start kita buat jajar genjang. Isinya adalah input. Di sini tadi inputnya ada 5 kan gitu. Harga 1 sampai harga 5. Jadi di sini kalian tulis saja misalkan mau jadikan satu jajar genjang gitu nggak apa-apa. Harga 2, kemudian harga 3, harga 4, kemudian harga 5. Ya. Atau kalian mau pisahkan masing-masing jajar genjang gitu ya nggak masalah, sama-sama betul ya. Poinnya sama. Kemudian setelah itu lanjut ke proses. Prosesnya apa? Yang pertama kita menghitung harga total, kemudian baru kita menghitung diskon dan harga bayarnya. Nah kalau ini kebalik nggak bisa gitu kan. Kenapa? Karena untuk mencari diskon dan harga bayar itu ditentukan dari harga total. Jadi yang pertama harus harga total dulu, nggak bisa diskon dan harga bayar. Ya, jadi sekarang kita prosesnya adalah HT. HT itu sama dengan harga 1 ditambah harga 2 ditambah harga 3 ditambah harga 4 tambah harga 5 kan gitu. Nah, dari sini baru kalian bisa menghitung diskon dan diskon dan harga bayarnya. Berarti ini diskon itu sama dengan HT dikali dengan D persen. Ya, kemudian harga bayar itu sama dengan HT dikurangi dengan diskon. Ya. Kemudian yang kita outputkan itu berarti dia adalah
Ada dua kan gitu, yang di-outputkan kan ada dua. Harga total dan harga bayar. Kemudian dari situ akhirnya kita bisa apa ini, finish ya. Ya. Ini cara yang paling sederhana. Tapi ini akan tidak menjadi sederhana ketika yang diminta adalah 100 harga. Kalau 100 harga berarti kalian di sini harus menuliskan harga 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100. Harga total berarti harus kalian hitung harga 1 ditambah harga 2 tambah harga 3 tambah harga 4 seterusnya sampai 100. Kan menjadi tidak praktis. Ya. Nah, untuk membuat dia lebih praktis, ini bisa nih yang dua proses ini kita ubah ke dalam bentuk pengulangan. Nanti kita rubah. Kita lihat contohnya. Bagaimana supaya dua proses yang sebenarnya sama, ini kan sebenarnya sama ya. Input harga, input harga, input harga, input harga, input harga. Itu kan sebenarnya prosesnya sama. Harga 1 tambah harga 2 ini kan proses penjumlahan terus-terusan. Jadi kalau proses penjumlahan pasti juga sama. Jadi untuk pengulangan itu bisa kita sederhanakan untuk dua proses yang ini. Pertama. Ya. Sampai sini dulu mungkin sebelum saya masuk ke pengulangan. Masih ada yang belum paham dari yang contoh soal yang kedua ini dengan menggunakan konsep runtutan saja. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini mic-nya siapa ya yang ke open ya? Ada hembusan angin gitu. Oh, sudah. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang proses yang kedua ini. Soal yang kedua, tapi kita baru menggunakan konsep runtutan. Kenapa disebut runtutan? Karena panahnya semakin ke bawah, ke bawah, ke bawah. Dengan panah satu arah kayak gini, ini namanya runtutan. Kalau pemilihan itu nanti akan ada belah ketupat, mau belok kanan atau belok kiri, atau mungkin atau lurus belok kiri, lurus belok kanan gitu ya. Itu pemilihan. Kemudian kalau pengulangan nanti berarti tanda panah ini akan ada yang naik ke atas. Jadi nanti dua proses ini nanti sebelum dia bisa lanjut ke diskon, nanti ada tanda panah ke atas. Ya, jadi artinya dia akan melakukan di sini pengulangan. Tapi polanya tidak seperti ini. Polanya tidak dicacah satu-satu. Ya. Oke, kalau nggak ada mungkin saya lanjut saja. Tadi disampaikan pengulangan itu menggunakan kata kunci ulangi sampai. Ya. Ulangi dan sampai. Kemudian pengulangan itu pasti akan ada batasnya kan gitu. Kalau di sini berarti ngulangi berapa kali nih? Gitu kan. Ngulangi sampai 5 kali. Kenapa 5 kali? Karena yang diminta adalah 5 harga. Kalau 10 kali berarti ada 10 harga. Kalau 100 kali berarti ada 100 harga. Gitu ya. Kemudian di sini berarti sampai batasnya adalah kurang dari sama dengan 5. Kan gitu. Karena kita batasi sampai 5 saja. Kemudian di dalam pengulangan itu pasti nanti kita butuh yang namanya pencacah. Pencacah ini fungsinya apa? Ya itu untuk ngitung dia sudah ngulangi sebanyak berapa kali. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai pencacah, biasanya pakai variabel yang ada di dalamnya. Tapi ini kita nggak pakai. Yang kita pakai ya kita pakai yang standar dulu saja, pakai pencacah. Jadi ketika dia menjalankan 1 kali proses, dia akan ngitung 1 gitu ya.
Proses yang kedua nanti dia ngitung lagi itu yang kedua. 3, 4, 5, sampai 5, kemudian 6, dia berhenti. Gitu ya. Nah, misalkan di sini saya buat pencacah itu namanya adalah I. Bebas sih sebenarnya. Tapi rata-rata ketika orang programmer biasanya pakai I atau C atau con atau J itu ya. Yang fungsinya hanya sebagai menghitung saja. Di sini I-nya. I-nya kita akan minta dia mencacah dari 1 sampai 5. Makanya di sini I-nya itu saya taruh di sini gitu ya. Supaya I itu menghitung mulai dari 1 sampai 5. Nah, supaya dia tahu I ini, supaya I ini bisa tahu bahwa dia mulai dari 1, gimana caranya? Kan gitu. Kalau I sampai 5 kan sudah ada ya di bagian ini berarti I sampai 5. Tapi yang jadi masalah, I mulai dari 1 dari mana? Gitu kan. Kita perlu menambahkan di atas kata ulangi, itu berarti kita tambahkan I sama dengan 1. Ya, atasnya kata ulangi ini, kalian tambahkan I sama dengan 1. Maka yang terjadi nanti I akan menghitung mulai dari 1 sampai 5. Ya. Apakah harus dari 1 sampai 5? Gitu kan. Kalau kalian mulai dari 10 sampai 15, nggak masalah. Yang penting dia kalau dimintanya 5, ya dia ngulangnya sampai 5 aja. Kalian mulai dari 100 sampai 105 gitu misalkan, ya nggak apa-apa. Itu ya. Yang jelas jumlah pengulangannya sampai 5. Supaya gampang ya, kita gampangnya ngambilnya dari 1 sampai 5 kan gitu. Ya. Kemudian di dalamnya, di dalam kata ulangi, di dalam sini ya, sebelumnya kata sampai ini, atasnya itu perlu kita yang tambahkan yang namanya penghitungnya. Gitu ya. Tujuannya apa? Supaya I ini setelah selesai mengulangi, dia nambah 1. Kalau nggak kita tambahkan, walaupun di sini sudah ada kata ulangi, sampai I sama dengan 5, I-nya sama dengan 1, ya nggak akan selesai. Dia nggak akan nambah I-nya. I-nya akan selalu menganggap dirinya adalah 1 terus. 1 terus. Jadi ketika dia masuk di sini ulangi, I-nya ya 1 terus. Makanya perlu ini I-nya supaya dia berhitung dari 1, naik 2, naik 3, naik 4, jadi naik 5 gitu ya. Caranya gimana? Ya di sini tambahkan I sama dengan I plus 1. Ya. Jadi setiap pengulangan itu berarti dia akan menghitung I yang lama. I yang lama itu berapa? 1. 1 tambah 1, 2. Sekarang I-nya jadi 2. Ulangi lagi ke atas. I-nya sekarang jadi 2. Ya. Terus kemudian sampai ke bagian ini, 2 tambah 1 jadi 3. Dicek lagi, masih kurang dari 5, naik lagi, ngulangi lagi. Sampai kapan? Sampai I-nya 6. Ketika I-nya 6, dicek di sini kurang dari sama dengan 5, kan tidak terpenuhi syaratnya. 6 kurang dari sama dengan 5, kan salah ya. Atau tidak terpenuhi syaratnya. Berarti pengulangan itu sudah selesai, dia akan melanjutkan program bawahnya lagi. Ya. Jadi struktur pengulangan itu pasti akan ada yang namanya ini, inisialisasi disebutnya. Inisialisasi, susah amat nulis inisialisasi. Ya. Kemudian di sini ada penghitungan atau pencacahan. Jadi pasti akan ada I plus 1 atau I min 1. Kalau misalkan dari 5 jadi 1. Kalau 1 jadi 5, itu berarti penjumlahan. Ya, ini berarti kondisi akhirnya atau batas akhirnya. Jadi ketika kalian mencoba membuat sebuah pengulangan, ya, buat konsep kayak gini dulu. Kalian buat inisialisasinya dulu. Ya, kemudian tambahkan pencacahan di bagian bawah.
atasnya sampai. Kemudian kalian tentukan batas akhirnya. Itu ya. Oke. Saya clearkan dulu ini. Jangan clear, saya ganti slide aja. Jadi ketika kalian membuat sebuah pengulangan, kalian wajib menambahkan ini dulu. Nanti saya jelaskan prosesnya mungkin. Ini berarti proses menghitung apa namanya ini ya, proses menghitung harga total ini dengan menggunakan pengulangan. Berarti proses harga total. Berarti yang pertama tadi I sama dengan 1 untuk inisialisasi. Kemudian ulangi, ya kan? Kemudian paling bawah kalian tambahkan I plus 1, ya. Biasanya dibuat menjorok, I sama dengan I plus 1 gitu. Kemudian di bawah lagi ditutup dengan kata sampai I kurang dari sama dengan 5. Ya. Ini syarat yang wajib harus ada ketika kalian mau membuat pengulangan. Jadi silakan tuliskan kayak gini dulu kalau mau ada pengulangan. Nah, kemudian selanjutnya kita isi nih yang bagian ini. Bagian titik-titik ini, atasnya I plus 1, bawahnya kata ulangi. Ini diisi apa? Ini baru diisi dengan algoritma yang mau kita ulangi. Yang mau kita ulangi apa? Gitu kan. Yang mau kita ulangi adalah proses input ini dan proses menghitungnya. Kan gitu. Ya. Kalau proses inputnya berarti kita tambahkan di dalam sini. Berarti masukkan harga. Misalkan di sini harga. Jadi nggak ada istilah lagi harga 1, harga 2, harga 3, harga 4, harga 5. Sudah saya hilangkan, ganti dengan kata harga. Ya. Jadi ini inputnya cuma 1, harga. Ya. Oke. Kemudian untuk proses penjumlahan ini, seperti apa nih caranya nih, penjumlahan yang kedua ini. Proses penjumlahan yang beruntut seperti itu, jadi misalkan kalian diminta untuk memasukkan proses penghitungan, ya. Jadi misalkan ada X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X4 ditambah ini. Saya pakai penghapus saja. Penghapusnya mana ini? Ya. Ditambah X4 gitu ya. Kok jadi penghapus? Lupa saya. Ditambah X4 misalkan. Kalau misalkan ini X besar gitu ya. X besar sama dengan X1 ditambah X2 tambah X3. Ini dapat disederhanakan menjadi caranya adalah di atas kata ulangi, berarti X-nya ini saya tuliskan sama dengan 0 dulu. X sama dengan 0. Terus misalkan di sini ada kata ulangi. Kemudian bawahnya berarti sampai. Kalau proses penjumlahan seperti ini bisa disederhanakan menjadi X sama dengan X ditambah, ini jangan X ya, Y aja ya, supaya nggak membingungkan. X ditambah Y kecil, ya, dimana Y kecil ini adalah inputnya tadi. Jadi nanti apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah nanti Y punya nilai, misalkan saya pertama ngeset nilainya 10 ya. X yang pertama kan nilainya 0. Y sama dengan 10. Maka di sini X-nya sama dengan X yang lama, berarti 0 ditambah Y, tambah 10. Ini kita tambahkan. Hasilnya adalah 10. Ya kan? Kemudian diulangi lagi, kita minta Y lagi. Y-nya sama dengan misalkan saya masukkan 20. Maka sekarang X yang baru berapa? X yang baru adalah
X yang lama, berarti 10 sekarang, karena sudah jadi 10 ya, tadinya 0 tambah 10 kan jadi 10. 10 ditambah dengan Y yang baru, 20, jadinya adalah 30. Tambahkan Y lagi, ya, misalkan 15, maka X yang baru sama dengan 45. Ini kan sama saja ya, saya punya X-nya 10, Y-nya 20, Y2, Y1-nya 10, Y2-nya 20, Y3-nya 15. Kalau saya jumlahkan total, ini kan sama dengan 45. Sama. Ya. Jadi kalau mau menyederhanakan penjumlahan yang beruntut panjang, itu cukup kalian buat atasnya dulu. X sama dengan 0. Atau ini yang mau kita jumlahkan, itu kita set nilainya 0 dulu. Kemudian yang kita jumlahkan, kita tambahkan dengan nilai yang mau kita masukkan. Kalau dengan mengadopsi cara seperti ini, berarti nanti di sini adalah, atas ini adalah HT, karena yang kita mau cari kan harga total ya. Harga total itu sama dengan 0. Ya, ini kita mengadopsi yang cara ini. Kemudian di sini berarti harga total sama dengan harga total ya, X sama dengan X ditambah dengan harga. Di sini nanti kita sudah bisa mendapatkan harga total dengan cara pengulangan. Ya. Jadi prosesnya ini kita taruh di sini. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih belum nyantel ini. Hitung-hitungannya atau prosesnya kok bisa jadi kayak gini. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini apa nih, ada yang ngechat nih. Oh, izin ke toilet. Ya. Saya kira ada pertanyaan. Ya. Biasanya untuk operasi penjumlahan kayak gini nih banyak diimplementasikan. Gitu ya. Misalkan kita diminta untuk mencari nilai rata-rata. Saya punya 10 orang mahasiswa, kemudian hitung nilai rata-ratanya. Gitu kan? Ya itu bisa dengan dengan proses pengulangan seperti ini, dengan menjumlahkan gini. Berarti nanti penjumlahannya ditambah dengan nilai mahasiswa 1, ditambah dengan nilai mahasiswa 2 gitu ya. Nah, itu bisa disingkat dengan menggunakan konsep pengulangan seperti ini. Ya. Salah satunya nilai rata-rata tadi. Terus apalagi ya? Yang dengan penjumlahan-penjumlahan gitu. Jadi biasanya dipakai untuk mencari nilai total, harga total gitu ya. Itu bisa kalian nanti disederhanakan dengan menggunakan konsep pengulangan seperti ini. Prinsipnya di atas kita set nilainya 0 dulu, yang menjadi nilai penjumlah, ya, nilai jumlah akhirnya. Kita set 0, kemudian nilai 0 ini dia akan bertambah nanti seiring dengan nilai yang kita inputkan. Dengan menambahkan cara X ditambah Y. Ya, ini bukan berarti X sama dengan X, ini X sama dengan X itu gimana gitu ya. Ini sama kayak I tambah I. Kalau mungkin logika kita ya I-nya berapa ya, I kok ditambah I gitu kan. Nggak nyambung, nggak susah. Tapi prinsipnya seperti itu. Atau kalau misalkan proses ini saya simulasikan ya, mungkin tapi nggak sampai semua proses. Ini saya hapus dulu aja. Ini kayak hapus papan tulis ini lama ini. Nanti saya simulasikan bagaimana proses ketika I sampai sama dengan 1, kemudian naik jadi 2 itu gimana prosesnya gitu ya. Kita akan melihatnya baris demi baris. Bentar ya, ini ngapusnya lama soalnya. Ini penghapusnya kecil soalnya.
Atau sambil nunggu ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau mungkin ada yang masih, Pak, saya masih bingung gitu. Ya nggak apa-apa, nanti saya coba jelaskan lebih pelan lagi atau mungkin menggunakan cara yang berbeda lagi. Karena untuk menjelaskan konsep pengulangan kadang-kadang memang agak sedikit butuh effort. Oke ya. Nah, prosesnya gimana nih untuk proses HT-nya ini? Oke, iya saya lupa belum ganti pen. Ganti warna hitam aja lah. Pen variatif. Oke ya, pertama berarti kita punya nilai HT atau harga total itu adalah 0 ya. I-nya juga sama dengan 1 ya. Oke, saya garis red. Ya, karena kenapa saya garis? Karena di sini sudah masuk ke bagian yang bawah ini sudah masuk ke bagian ini adalah pengulangan. Ya, jadi batasnya adalah mulai dari garis ini. Ya. Oke. Apa yang terjadi ketika komputer kita minta menjalankan ini gitu ya. Maka I sama dengan 1 ini akan menjadi pengulangan yang pertama. Berarti ini pengulangan yang pertama. Pengulangan yang pertama yang akan dilakukan oleh komputer apa? Dia akan meminta kita untuk memasukkan sebuah harga. Misalkan saya masukkan harganya adalah 10.000 misalkan. Ya. Kemudian selanjutnya setelah diminta memasukkan harga, kita diminta untuk komputer akan melakukan penghitungan harga total. Harga total sama dengan HT, ini HT yang lama, ya, HT yang di atasnya. HT yang di atasnya berapa? 0 ditambah dengan harga. Harganya berapa? Yang saya masukkan adalah 10.000 sama dengan 10.000. Ya. Kemudian di sini I setelah menghitung harga total, kemudian dia menjalankan I sama dengan I ditambah 1. Berarti I yang lama itu adalah 1 ditambah dengan 1 berarti dengan 2. Ya. 2 ini nanti akan dicek nih dengan kondisi ini. Apakah true atau false. Kalau true, maka dia akan ulangi lagi. Kalau false, berarti selesai. 2 kurang dari 5. Ini kan berarti true ya. Maka yang terjadi apa? Dia akan mengulangi lagi. 2 ini akan diulangi lagi menjadi pengulangan. Pengulangan yang kedua berarti sekarang masukkan harga lagi. Kan gitu. Naik lagi ke atas. Harga sama dengan saya diminta menginputkan misalkan 20.000. Ya. Kemudian setelah masukkan harga, ngitung HT sekarang. HT berarti sama dengan HT yang lama. HT yang lama atasnya berapa? HT yang lama adalah ini, 10.000. 10.000 ditambah dengan 20.000. Berapa hasilnya? 30.000. Ya. Kemudian lanjut naikkan I lagi. I sama dengan I plus 1. I-nya berapa? I-nya 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Ini dicek lagi. 3 kurang dari sama dengan 5 masih true. Kalau masih true, ngulangi lagi kan gitu. Berarti ini jadi yang I yang ke-3. Seterusnya sampai kapan? Sampai I-nya sama dengan 6. Ya. Kapan I-nya sama dengan 6? Ketika hasil hitungannya di sini misalkan 5. Biasanya 5 ya. Saya pindah di sini ya. 5. Ini misalkan I-nya sudah sampai 5 ya. Prosesnya sama. Harga sama dengan misalkan saya masukkan 10.000 misalkan. Ya. Kemudian HT anggaplah saya menghitung yang ke-3 dan 4 saya masukkan harganya 0 ya. Jadi anggaplah harga totalnya berarti 30.000 ditambah 10.000 lagi kan gitu. Sama dengan 40.000.
Kan benar ya, 10.000 tambah 20.000 tambah 10.000 kan 40.000. Kemudian I-nya sekarang sama dengan ya, karena ini 5. 5 ditambah 1 sama dengan 6. 6 ini akan dicek nih, 6 itu lebih kurang dari 5 atau lebih dari gitu kan. Di sini kondisinya adalah false. Gitu kan. Ketika dia tahu bahwa ini kondisinya false, maka yang terjadi apa? Pengulangan berhenti. Kalau pengulangan berhenti, maka apa yang akan dilakukan? Gitu ya. Kalau kita lihat di flowchart ini, ketika pengulangan berhenti, ya, dia akan melanjutkan ke bawah sini. Jadi dia tidak akan ke atas lagi, ini sudah berhenti. Ya, ini sudah berhenti, turun ke bawah sekarang. Melanjutkan mencari diskon, kemudian harga bayar, kemudian mengoutputkan harga total dan harga bayar. Itu ya. Oke, sampai sini struktur dari pengulangan ini. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Barangkali masih bingung nih dengan konsep pengulangan. Soalnya mungkin nanti UTS saya sudah menggabungkan antara runtutan, pemilihan, dan pengulangan. Jadi nanti kalian harus bisa memahami betul nih bagaimana menggunakan konsep pengulangan. Sebelum saya gambarkan ke flowchart-nya. Pak, Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Sudah jam 2 saja. Ya, monggo silakan. itu berarti kalau misalnya Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya, ini gimana Mas? Tadi siapa yang tanya ya? Mas Arkananta ya? ya Pak, itu kalau misalnya Jadi saya perulangannya sampai 10 berarti kita bikinnya gimana Mas? misalnya ada perulangannya sampai 10 kali gitu Pak. Berarti kita nulisnya I Ya, kurang dari berarti sampai kita 10 gitu Pak. nah, iya, berarti di sini kita ganti dengan 10. Kalau sampai 100 ya berarti ganti 100 kan gitu. Tergantung batasnya kita diminta mengulangi seberapa banyak. Iya Pak. Gitu ya. Tapi yang jelas polanya pasti sama. Ada inisialisasi, ada penjumlahan atau pengurangan ya, tergantung. Kalian mulainya dari angka kecil atau angka besar. Sampai batas akhir. Ya, sampai batas akhir. Kalau menurun berarti kalian pakai pengurangan. Kalau menaik berarti pakai penjumlahan. Ya. Di jumlah 22 juga boleh sebenarnya. Jumlah 22 berarti kalau mau 5 kali ya berarti nanti 1, 3, 5, 7, 9. Kan gitu. Supaya 5 kali berarti batasnya adalah 9. Kalau mau naik 55 ya boleh gitu. 1, 6, 11, 16, 21 gitu kan. Nanti kalau tinggal dihitung aja kalau 5 kali berarti batas akhirnya berapa kan gitu. Ya supaya nggak ribet kan naiknya satu-satu makanya. Ya. Kemudian bagian belakang ini berarti batas akhirnya gitu ya. Jadi ini wajib ketika kalian membuat struktur pengulangan ini wajib ada kata ulangi dan kata sampai ini juga wajib ada. Nah, kemudian di flowchart-nya gimana kan gitu. Kan yang jadi masalah flowchart-nya. Ya, secara proses ya sama ya. Kita membuat atasnya adalah start. Oke. Kemudian yang kita ubah ke dalam bentuk pengulangan kan tadi yang dua teratas ini ya. Dua teratas ini kita rubah ke dalam bentuk pengulangan. Di sini ada input di bagian atas sendiri. Kemudian kalau kita rubah menjadi seperti ini. Sebelum ada kata input, ternyata ada HT sama dengan 0 dan I sama dengan 1. Ya kan? Maka berarti di sini saya melakukan proses inisialisasi dulu. I sama dengan 1, HT sama dengan
0 atau kalian balik nggak apa-apa, HT dulu baru I juga nggak apa-apa. Ya. Yang penting dua-duanya harus disiapkan dulu, diinisialisasi dulu. Ya, ini namanya inisialisasi. Jadi pemberian nilai sebelum proses input itu namanya adalah inisialisasi. Pemberian nilai sebelum input. Pemberian nilai sebelum input. Ya. Ini inisialisasi. Ada yang menggambarkannya dengan kayak gini juga. Sebenarnya sama aja. Sama-sama kotak sih sebenarnya. Oke, kemudian dari situ baru melakukan proses input. Inputnya tadi cuma satu aja, berarti harga, kan gitu. Setelah proses inisialisasi ini, langkah selanjutnya apa? Masukkan harga, berarti itu adalah input. Ya. Kemudian proses selanjutnya apa? Proses selanjutnya adalah menghitung ini. HT sama dengan HT plus harga. Berarti di sini HT sama dengan HT plus harga. Ya kan? Oke, hilang. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada I tambah 1. Ya. Berarti di bawahnya lagi di sini adalah I sama dengan I ditambah 1. Ya. Kemudian di sini ada operasi operator. Oh, berarti ini pasti akan pakai yang namanya belah ketupat. Kan gitu. Ya, berarti di sini pakai yang namanya operator belah ketupat. Yang di dalam apa? Yang di dalam belah ketupat ya ini berarti I kurang dari sama dengan 5, ini yang kita masukkan di dalam belah ketupat. I kurang dari sama dengan 5, kasih tanda tanya aja nggak apa-apa. Kan gitu. Jika I-nya masih kurang dari sama dengan 5, apa yang dilakukan gitu kan? Yang dilakukan adalah mengulangi kan gitu. Berarti nanti dia akan naik ke atas ya. Naik ke atasnya mulai mana gitu kan? Naik ke atasnya mulai kata input ini, masukkan harga ini. Jadi naik ke atasnya sampai di atasnya kata atau simbol input. Nah, di sini. Ini berarti iya. Ya. Jangan sampai lupa ini kata ya tidaknya. Kalau sampai lupa salah nanti. Itu kan. Kemudian misalkan yang bawah ini ya. Berarti tidaknya. Kalau tidak apa? Kalau tidak sama dengan proses yang sebelumnya ini. Sampai sini ini sama. Ya. Di sini diskon. Dari diskon dulu. Diskon sama dengan harga total dikali dengan D%. Kemudian kita nyari harga bayar. Itu sama dengan harga total dikurangi diskon. Kemudian kita masukkan harga total dan harga bayar. Kemudian setelah itu finish. Itu ya. Jadi kenapa ini disebut pengulangan? Karena ini tanda panahnya dia naik ke atas. Berarti konsep pengulangannya ada di sini. Ini pengulangan. Yang diulang adalah menginputkan harga dan menghitung harga total. Yang diulang sebenarnya hanya dua ini. Yang I plus 1 dan yang I plus 1, I sama dengan 1, I plus 1 dan I kurang dari sama dengan 1, ini adalah struktur pengulangan yang harus ada. Ya, jadi jangan sampai kelewat kalau membuat pengulangan. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Ini kalau kasusnya adalah runtutan, ya ini runtutan ditampur dengan
pengulangan. Nanti mungkin di UTS akan ada runtutan, pengulangan, digabung pemilihan. Ya, itu bisa terjadi nanti. Jadi semuanya saya kombinasikan ke dalam satu soal. Nanti tinggal kalian diidentifikasi mana yang bisa untuk diulangi, mana yang pemilihan, mana yang bukan. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini karena sudah jam 4:04, 4:20. 4 jam 14 seperempat. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum mungkin ini sebelum saya akhiri, karena mungkin tidak bisa lanjut ke terkait pembahasan kode program ya. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan sebelum ujian gitu kan. Jangan baru tanya pas ujian, nggak saya jawab kalau tanya pas ujian. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini ada orangnya nggak siap. Atau masih bingung? Kalau masih bingung silakan sampaikan saja di mana kebingungannya, nggak apa-apa gitu. Namanya juga belajar. Ya. Oke, kayaknya nggak ada yang ditanyakan ini. Ya kalau nggak ada ya sudah. Nggak ada, Jadi Pak. saya anggap mungkin sudah mengerti lah ya. Ya nanti mungkin di LMS akan saya isi lagi dengan materi-materi ya, dengan materi-materi ya harapannya sih hari ini atau mungkin besok sudah bisa selesai ya materi videonya, nanti supaya kalian bisa ada waktu dipakai untuk belajar sampai, karena ujiannya Senin gitu. Saya juga waduh Senin ini materi pada belum siap kok di setnya Senin. Tapi ya apa-apa lah. Senin jam 12:30. Jadi nanti modelnya sama kayak kuis, di jam itu berarti akan berlaku mulai mengerjakan sampai jam berapa. Setelah itu nggak ada toleransi gitu ya. Terlambat upload file pun tidak akan saya buka. Gitu ya. Mau kendala jaringan mau apa ya kita fair aja sama teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain sudah sesuai jadwal ya. Kalian juga harus bisa sesuai jadwal. Gitu ya. Oke, mungkin itu nanti untuk video pelengkap pembahasannya nanti saya tambahkan. Kemudian yang menggunakan kasus kode program juga nanti saya coba tambahkan. Tetapi pada prinsipnya intinya sama. Ya, jadi ketika yang diberikan adalah soal cerita atau dalam bentuk kode program, yang perlu kalian identifikasi adalah, atau yang perlu kalian cari tahu dulu adalah inputnya apa, prosesnya apa, inputnya apa, outputnya apa. Ya, setelah itu baru kalian bisa menentukan bagaimana nih supaya input ini bisa menjadi output seperti ini. Prosesnya kalian bisa menentukan sendiri. Gitu ya. Nanti tinggal dari proses itu kalian tinggal pilih aja. Oh ini berarti yang pakai runtutan nih. Karena cuma pakai operasi hitung aja tambah kurang kali bagi. Oh ini pakai pemilihan nih gitu ya. Karena ada dua kondisi misalkan kayak tadi panas dan dingin. Gitu ya. Kemudian ada mungkin satu kondisi lagi misalkan oh ini pengulangan nih gitu kan. Karena kita diminta menginputkan 5 harga dulu kayak tadi misalkan. Ya, silakan kalian coba identifikasi nanti dari soal. Nanti dari soal di UTS pun saya tidak akan meminta kalian langsung ke dalam bentuk flowchart. Mungkin saya minta kalian untuk mengidentifikasi step by step-nya dulu. Jadi nilainya nggak hanya dari flowchart aja nanti.